Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas bagaimana perusahaan bisa meningkatkan kualitas sekaligus menekan biaya menggunakan pendekatan Six Sigma, khususnya metode DEAIC dan Root Cause Analysis atau RCA. Tujuan utamanya bukan hanya mengurangi kesalahan, tapi juga meningkatkan profit, stabilitas proses, dan membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Pada landasan strategis RCA dalam bisnis. RCA atau Root Cause Analysis adalah metode untuk mencari akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya. Ada 3 poin penting. Yang pertama, RCA dapat didefinisikan membantu kita menyelesaikan masalah dari sumbernya agar tidak terulang. Filosofinya yaitu fokus pada mengapa dan bagaimana, bukan siapa. Jadi tidak menyalahkan orang, tapi memperbaiki sistem. Yang ketiga, di mana dimensi analisisnya bisa digunakan secara proaktif maupun reaktif, berbasis data dan berdampak langsung pada keuangan serta kepuasan pasar. Selanjutnya, diagram fishbone dan kerangka 6M. Salah satu alat utama dalam RCA adalah diagram fishbone atau tulang ikan. Diagram ini membantu kita mengelompokkan penyebab masalah ke dalam 6 kategori utama. Yang pertama itu manpower, fokus pada skill, pelatihan, beban kerja. Selanjutnya mesin, fokus pada alat sistem, downtime. Untuk metode, fokus pada SOP atau cara kerja, dan material, fokus pada kualitas bahan atau data. Measurement, fokus pada cara pengukuran, dan yang terakhir, mother nature, fokus pada faktor eksternal seperti cuaca atau regulasi. Dengan ini kita bisa melihat masalah secara menyeluruh, bukan parsial. Selanjutnya, validasi korelasi, scatter diagram. Setelah menemukan dugaan penyebab, kita perlu memvalidasi dengan data. Salah satunya menggunakan scatter diagram. Langkahnya yang pertama kumpulkan data, yang kedua plot dalam grafik, dan yang ketiga interpretasi hubungan. Hasilnya, jika korelasi positif maka dua variabel naik bersama. Jika korelasi negatif maka satu naik, yang lain turun. Jika tidak ada korelasi maka tidak saling berhubungan. Ini penting agar keputusan kita berdasarkan fakta, bukan asumsi. Selanjutnya, DMAIC, Roadmap Optimalisasi Proses. DMAIC adalah langkah sistematis dalam Six Sigma. Define, tentukan masalah dan tujuan proyek. Measure, kumpulkan data baseline, biaya, waktu, dan cacat. Analis, cari akar penyebab menggunakan RCA. Improve, terapkan solusi, misalnya otomatisasi atau perbaikan SOP. Kontrol, jaga agar hasil perbaikan tetap konsisten. DMAIC membantu perbaikan yang terstruktur dan terukur. Selanjutnya, manajemen biaya kualitas, Cost of Quality atau COQ. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, prevention, yaitu biaya pencegahan seperti pelatihan. Kedua, appraisal, biaya inspeksi dan audit. Selanjutnya, internal failure, kesalahan sebelum sampai ke pelanggan. Dan yang terakhir, external failure, yaitu kesalahan yang sudah dirasakan pelanggan. Yang sering terjadi, biaya kegagalan jauh lebih besar daripada biaya pencegahan. Jadi lebih baik investasi di awal. Studi kasusnya pada PT Digital Sejahtera. Contoh nyatanya, awalnya perusahaan punya tingkat retur 10% dan biaya kegagalan cukup tinggi. Lalu dilakukan intervensi pelatihan gudang dan penambahan QA. Hasilnya return turun dari 10% ke 2% dalam 3 bulan. Biaya kegagalan turun drastis, total penghematan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Artinya, investasi kecil di kualitas bisa menghasilkan dampak finansial besar. Selanjutnya, analisis keuangan dan inti pesan. Jika dilihat dari sisi rasio, COP turun dari 5,5% menjadi 1,6% dari penjualan.
Pesan utamanya, dengan meningkatkan investasi pada pencegahan dan kontrol kualitas, perusahaan justru menghemat biaya besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas bukan cost center tapi profit center. Contoh kasus lainnya, ada beberapa contoh lain. Yang pertama itu pada PT Cemara Agung, cacat turun 50% setelah pelatihan teknis. PT XYZ DMIC-nya menurunkan cacat pengemasan secara signifikan. Foxswift-nya kombinasi Pareto dan Fishbone mengidentifikasi masalah utama di pelatihan dan prosedur. Ini membuktikan bahwa metode ini bisa diterapkan di berbagai industri.